Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Jumat malam Sabtu tanggal 14 Januari, suasana terminal Tanjung Priok ini nampak ramai walaupun tidak seramai sorenya kali ya, karena ada beberapa slot bus yang sudah kosong. Ini agen juga masih ramai, beberapa orang ada di taman. Ini biasanya Agra sama Haryanto kosong. Bus baru namanya Mawar, saya nggak tahu, sebut saja Mawar. Hari ini saya mau berangkat menuju Parangpucung pukul 20.15. Ini suasananya agak ramai yang di depan sini ya, banyak pengambil. Yang dua ini dari Sangir Talaut, Sulawesi Utara Manado. Itu suara nyanyinya ya, jernih dan bagus. Waktu dia ngamen di bus ini saya dengarkan dengan seksama. Lalu saya tanya, dari Bidong ya? Enggak mas, itu dari Sangir. Kayak gitu. Oke mas. Ini bukan keberangkatan ya, ini pindah jalur, pindah lane, karena yang lane yang tadi busnya sudah berangkat, yang dari Tasik. Nah, kita ambil lane yang itu. Nah, kalau yang ini kita sudah di tol ini. Memang suasananya dari minggu kemarin ya, dari malam Sabtu itu tolnya padat penuh. Ya alhamdulillah, artinya orang-orang sudah beraktivitas kembali secara normal, ekonomi akan bergerak. Ya korbannya ya korban waktu begini ya, perjalanan jadi sedikit terhambat, tapi ya dinikmati saja lah, memang seperti itu adanya. Ya perlu disyukuri, ini ya situasinya beranjak normal seperti sedia kala 2 tahun yang lalu. Orang-orang beraktivitas di sepanjang jalan. Nah, di 2 tahun yang lalu pula kalau saya pulang itu cepet-cepetan, artinya begitu selesai kantor jam 3:30 saya langsung ikut jemputan menuju ke Kampung Rambutan gitu ya, ambil bis yang paling awal kalau bisa, karena kondisinya akan berbeda, situasinya tidak seramai ini. Nah, sekarang saya agak malas ke Kampung Rambutan, karena yang dulu itu pernah bisnya terbatas, tapi sekarang sepertinya sudah normal. Kalau saya lihat di depan rumah itu jalur bis yang mengisi jalur selatan itu sudah hampir sama jumlahnya seperti dahulu kala sebelum ada pandemi ya. Itu berita bagusnya. Cuma berita buruknya juga itu beda sama yang di Tanjung Priok tadi ya, yang ngamen suaranya bagus, orangnya sopan itu. Kalau di Kampung Rambutan begitu pintu keluar masuk satu suaranya bagus, keluarnya ngancam. Masuk lagi suaranya jelek, tepuk-tepuk tangan keras, telinga nggak enak, mintanya agak ngancam gitu, nggak nyaman gitu ya buat kita sebagai pengguna transportasi. Mungkin kebijakan seperti dulu itu perlu diterapkan lagi untuk mempertegas para seniman jalanan. Kalau yang bagus-bagus sih nggak apa-apa, yang sopan-sopan pasti orang juga akan rela memberikan sumbangan ya. Tapi kalau yang sedikit-sedikit mengancam gitu,
buat apa sih gitu ya. Ini tol Cikarang ya, Cikarang utama. Nah, kita agak harus berbelok karena ini dulu adalah pintu tol yang sekarang pintu tolnya sudah dipindah, dan nanti kita pintu tolnya ada di Kauripan. Dulu pintu tol Cikarang utama ini ya, ini KM 29 itu jadi sumber kemacetan walaupun pintu tolnya banyak. Tapi kan begitu masuk seperti ini kita pada ngantri, keluarnya langsung bottleneck, agak terhambat. Dari seberang juga kita lihat lalu lintas juga cukup ramai ya. Di kita ini banyak truk-truk ekspedisi yang sedang jalan. Sebenarnya tadi kita berurutan sama Budiman yang di depan itu, cuma kita karena ada sedikit hambatan, ada mobil masuk dari kiri ke kanan, jadi kita agak berjaga jarak dengan Budiman yang di depan. Nah, kita ketemu lagi di sini untuk memakai bahu jalan. Ini jelek sekali bahu jalannya karena di pinggir itu aspalnya hilang, jadi menjadi semacam parit. Jalanan penuh itu ya, dari jalur kanan sampai jalur kiri. Kita ngikut saja dari sisi kiri ini. Nah, begitu kita mencoba ke kanan itu akan ada yang nyusul dari belakang memakai jalur kita yang tadi. Nggak tahu ini kenapa kok Pak Slamet memutuskan untuk bergeser ke kanan ya. Kembali lagi, jadi sudah ada selanya. Itu dangdung roda depan sama masuk di lubang sebelah kiri ya, jalannya miring-miring. Mobil yang tadi sudah keluar, kita ketemu lagi di konvoy. Bahu jalan tetap dipakai, mepet sekali. Oh ya teman-teman, ini emang nah di jalur ini ya kita duduk rodanya karena masuk di lubang akibat aspal yang mengelupas. Memang dulu waktu pembangunan tol layang ya, itu banyak alat berat, kendaraan-kendaraan berat yang lewat di bawah sini dan membuat aspal tidak rata. Kemudian sepertinya pelapisan kembalinya itu kurang begitu solid. Nah, kalau kita lihat ya, yang di pinggir ini kan membentuk parit gitu ya, itu yang bikin kita jedak-jeduk tadi. Ini kalau kendaraan berat macam truk, tronton atau kontainer tuh bahaya ya, karena bisa guling karena center of gravity-nya pindah ke kiri. Kita terhambat di depan, nggak berani bergerak karena ada petugas yang menjaga di depan. Itu kelihatan dari lampu yang kita lihat dari sela antara truk sama bis. Oh ya, kita masih pakai unit
DCB 345 ya. Versi 1525, mepet sekali dengan Sinjai. Nah, ini kita ketemu dari jalur sebelah kiri dari pintu tol masuk. Hajar saja, kita ikuti Budiman yang di depan. Ada Rosalia Indah yang kita dahului dari sebelah kiri. Di depannya ada Damri. Damri ini hampir semua bisnya itu Mercedes-Benz, dari yang cooler 1521 sampai yang terbaru itu 1526 kalau nggak salah. Nah, banyak sekali truk-truk ekspedisi. Ini kan berita gembira ya buat perekonomian, karena logistik mengalir baik dari pusat ke daerah maupun daerah menuju pusat. Nah, waktu kita berangkat tadi sebenarnya saya sudah buru-buru, sampai hampir ngomelin tukang ojek yang untuk menuju ke tempat saya saja 15 menit, padahal dia deket banget karena dia nggak tahu arah, muter-muter aja di komplek dekat saya. Saat telepon juga malah bingung, 15 menit tunggu hanya untuk menuju ke pintu gerbang tempat saya dijemput. Nah, dari situ juga jalannya lambat, bolak-balik lihat HP, bolak-balik lihat HP, sampai satu ikutin saya gitu. Saya arahin aja, kalau saya lihat HP lurus kanan gitu, dan pelan gitu kan. Mungkin dia tahu ya kan saya agak jengkel. Saya bilang saya takut sama kontainer Pak. Lah ya gimana namanya kontainer ya, jalur Priok ini ya isinya kontainer semua gitu. Cuma nggak tega juga, beliaunya sudah tua ternyata. Dan saya kira tadi telat ya, jam 7 lebih, tapi ternyata baru saya yang masuk. Menunggu sampai jam 8 itu sudah ada sekitar 7 orang ya, jam 8:15 kita berangkat. Nah teman-teman, ini KM 72 ya, rest area. Jalannya kayaknya terburuk di antara semua rest area yang ada di sepanjang jalur tol ini, karena ini jalur kendaraan besar. Nah, yang ditunggu-tunggu malah kelewat ya, karena biasanya kita di sini istirahat sebentar gitu ya, makan gorengan atau apa. Tapi sama Pak Selamat malah langsung dibablasin saja, ini masuk ke kontrol sama isi solar. Nah, kalau saya paling suka itu di warung yang paling kanan ya, paling ujung. Nah, tempatnya luas, ada bangku-bangkunya, dan tentu ada yang istimewa ya di situ. Nah, kalau misalnya dengan mobil pribadi, saya lebih suka berhenti di parkirannya IHC, Wajah Ciganea. Nah, kita memasuki pintu tol kembali, dan ini saya skip semuanya ya, kita sudah langsung masuk di Cilenyi. Untuk mempersingkat waktu, ini adalah interchange underpass menuju ke jalan Cilenyi ya teman-teman ya. Ini Pak Selamat sudah mulai emosi di sini, babat semuanya. Nah, Budiman di depan itu jadi sasaran kejar-mengejar. Tapi ini videonya sudah saya bikin di postingan sebelumnya ya, jadi nggak banyak, nanti akan saya skip ya untuk mempersingkat waktu. Dan misalnya teman-teman mau melihat situasi jalan di Rancaikek ini dari Cilenyi sampai Nagrek ya, silahkan dilihat video sebelumnya.
teman-teman ya, kita sampai di Nagrek, di rest area rumah makan. Parkirnya nggak ada di paling ujung dan kita harus mundur, susah sekali gitu ya. Untung ini Pak Selamatnya agak sabaran, karena mungkin buat evaluasi juga ya dari tim PCB ya. Ini ketika kita mau parkir di posisi sulit ini kan, tukang parkirnya di belakang nih, suaranya teriak keras. Tapi pedagang yang di dalam itu juga suaranya keras gitu, mengalahkan suara yang ngabani atau ngasih aba-aba. Jadi kasihan juga, dia konsentrasinya terpecah gitu ya. Suara dari tukang parkirnya nggak begitu jelas. Ini Banjarsari Priok, saya nggak sempat ketemu tadi karena sudah berangkat dari Tanjung Priok, tapi dia baru masuk lebih dulu kita ya. Kemudian ada Pangandaran Tangerang, Pangandaran Bogor. Nah, kita memasuki lingkar Nagrek jalur searah. Ini agak sepi di sini, tapi di ujung sana kita belum tahu. Di sebelah kanan ini parkir kendaraan berat, dulunya memang jalan dua arah ya sebelum lingkar Nagrek jadi. Sekarang setelah jadi ini jadi semacam tempat istirahat sementara. Nah, di ujung sana sudah mulai kelihatan barisan mobil yang cukup rapat ya. Tadi waktu keluar dari Terminal Priok ya, waktu masuk tol, Pak Ade menyetel lagu-lagu dangdut dengan cukup keras. Ternyata penumpang sebelah saya itu nggak suka musik keras, jadi dia bilang ke Pak Ade, tolong dikecilin, telinga saya sakit. Ya, sudah dikecilin, kecil sekali sampai nggak terdengar. Nah, penumpangnya itu sudah turun di Rancaikek dan kembali lagi di sini, musiknya dikerasin lagi. Ini beda ya kalau di Pantura, saya naik Agra itu musiknya diganti sholawatan. 3 kali saya seperti itu mengikuti ya, seperti itu. Ketemu sopir yang ingat akhirat itu. Nah, ini padat sekali, terutama kendaraan wisata yang ada di sebelah kiri. Sekedar tahu ya teman-teman ya, di rest area itu kebanyakan mobil pribadi dan bus wisata. Ini Pak Selamat ngeblong kanan, mau terus saja ngeblong sampai depan, cuma ada ketemu kendaraan dan kita ambil kiri. Memang cukup berani ya Pak Selamat ini ya, membawa 1525, cukup lincah gitu maksud saya. Ini sebenarnya nggak begitu macet kalau mobil yang di depan sana itu berani ambil resiko ya, artinya berani nyalip truk.
besar di depannya, ada bis medium yang ngikut saja di belakang truk besar itu. Kalau dia ngambil jarak mundur, yang depan bisa nyalip, atau kalau dia berani dia nyalip truk besar, maka yang belakangnya akan ikut lancar dan akan menyalip dari truk besar itu sendiri ya. Sudah jam 2 pagi dan kita masih terjebak di arah Limbangan Lewo. Sepertinya akan lama ya. Nah, ini cukup lancar menuju ke Malangbong di jalur sempit. Beberapa kali Pak Slamet kaget karena di tikungan dari depan tiba-tiba muncul kendaraan yang cukup kencang. Mungkin jengkel juga yang kendaraan yang di depan ya, karena dari tadi juga ikutan ngantri macet, begitu dapat peluang terus ngebut. Seperti tadi ini Prima Jasa ngeblok kanan. Di tikungannya tajam-tajam ya teman-teman di sini ya. Kalau berkendara harus hati-hati. Langsung saja kita di lingkar Gentong. Kita memasuki jalur satu arah ya teman-teman ya. Kita mencoba mendahului. Ini agak menyebalkan, yang sebelah kiri ini pakai lampu hazard. Maksudnya apa gitu? Kalau mau di sebelah kiri ya kiri saja, nggak usah ke kanan-kanan sampai lompat dari marka yang membuat kendaraan di belakangnya jadi ragu. Kalau di lingkar Gentong sendiri jalanan cukup lengang, nggak banyak kendaraan ya. Nggak tahu nanti kalau di jalur yang dua arah, biasanya kalau yang kanan itu padat, yang kiri ya nggak bisa kosong gitu, karena pasti ada yang berupaya nyalip, ada yang keluar dari jalur juga, seperti itu. Hari sudah pagi ya teman-teman, kendaraannya masih banyak. Sudah jam 2.14 menit, 2:15. Padahal kalau normal ini jam 3 pagi sudah sampai di tujuan. Tapi rupanya kemacetannya nggak cuma di ibu kota, tapi juga di daerah juga banyak macet. Nah, kita ada di pertemuan jalur di Gentong ya. Langsung dihadapkan pada antrian panjang kemacetan. Jam 3 pagi masih macet-macet seperti ini. Terang sekali di depan ini ya, apa sih modelnya, Allah.
Nah, di jalur ini sering ada yang merobos ke kanan, jadi diumpan aja ke depan sekalian. Yang lebih menyenangkan itu di sepanjang jalan ketemu banyak bis pariwisata ya teman-teman ya. Artinya orang-orang sudah berupaya melepaskan kejenuhan pandemi dengan berwisata, dan ini anugerah buat PO pariwisata bisa bangkit kembali. Di jam 4 pagi ini kita sudah keluar dari pool ya. Kita sudah keluar dari pool, yang pool Tasik nggak saya videokan. Nah, yang di pool Tasik itu banyak yang turun. Kita kejar yang di depan sana itu, Budiman. Ada bis pariwisata yang berhenti di sebelah kiri. Ini di jalur ini ya, ini kan jalurnya lurus ini ya teman-teman. Nah, ini kalau tengah malam banyak kendaraan pribadi yang larinya cukup kencang, jadi harus hati-hati kalau lewat jalan ini ya. Ini mau mencoba mendahului dari sebelah kanan, tapi terhambat beberapa kendaraan yang ada dari depan. Memasuki kota Ciamis, situasi mulai lengang, kemacetan mulai sirna ya. Dan ini Pak Slamet menggeber bisnya untuk sampai di rumah. Mungkin itu dulu teman-teman, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.